Artinya suatu saat nanti mungkin terjadi pergeseran. Berapa tahun kemudian? Iya, berapa tahun kemudian. Sehingga perlu dilakukan revisi namanya. Bongkar lagi? Dibongkar lagi. Ya Allah. Nah, jadi prinsip alat ini kita mempertahankan struktur yang asli, yang Allah udah ciptakan. Itu sudah bersama kita puluhan tahun. Jadi kenapa harus kita ganti sama buatan manusia gitu. Wah, keren. Lamina mantap. Kita kasih solusi. Dokter Mahdian, lagi viral nih statementnya beliau nih. Banyak yang kontra loh dok, terkait kretek-kretek itu justru membahayakan. Teriak semua para pebisnis atau pengusaha pijat kretek. Statement sama Tirta nih, sama dokter Tirta nih. Tuh, ya kan ini sempat rame nih. Ya. Komen-komennya, wah luar biasa ya. Soalnya memang kita sudah terbiasa dengan kretek-kretek. Dan menariknya adalah teman-teman, saraf kejepit nih buat pengusaha nih wajib tahu nih. Nih lu jangan anggap enteng ya guys. Jadi pengusaha, konten kreator, editor, anak agensi, graphic designer, prompter AI. Nah, ini era sekarang nih yang sangat melekat dengan benda gepeng ini nih. Bahkan laptop juga ya dok ya. Iya, laptop. Ternyata saraf kejepit itu ya justru yang lagi ramai sekarang adalah di leher. Karena eranya gadget nih, ekosistem digital ini nih. Iya. Begini mulu. Saya pernah posting dok. Cek deh di postingan gue yang gue pakai jubah di bandara pas gue mau berangkat umroh. Adegan kontennya tuh kita lagi bahas tentang prompting AI dok. Tapi ala-alanya gimmicknya tuh di shootnya tuh lagi begini gitu kan. Sekarang udah serba mudah nih pengusaha, tinggal prompting aja mau ngapa-ngapain. Kalau lo bingung bikin copywriting, caption tinggal begini. Adegan saya begini. Itu setengah komen dari netizen yang ke saya, kayaknya edukasi Anda udah nyampe juga nih. Saya awal-awal bingung, makanya saya butuh Anda duduk di sini. Bang, jangan terlalu nunduk. Apa urusannya? Ntar baca deh, ntar saya kirim linknya ya postingan saya ya. Iya. Memang kalau dilihat-lihat tuh kayak, iya saya akui saya terlalu begini nih, berdiri. Iya. Jangan terlalu nunduk bang. Tahu nggak bahaya? Apa urusannya? Padahal kayaknya nunduk biasa-biasa aja kan. Ternyata ngaruh ya dok ya. Ngaruh banget ya. Saraf kejepit di leher. Saraf kejepit di leher ya. Waduh. Ya tinggal dioperasi aja atau tinggal dikeretek kan beres ya. Aduh. Berarti keretek tuh parah. Iya, ada risiko ya. Jadi sedikit saya luruskan juga nih. Jadi kretek itu bukan berarti tidak boleh sama sekali. Hanya saja kalau dia dilakukan pada orang yang kebetulan orang tersebut ada masalah di leher, misalnya sarafnya udah kejepit atau tulangnya keropos, itu bisa berdampak fatal. Kalau kita ingat beberapa tahun lalu ada peristiwa di Jakarta. Yang masuk media juga itu ada seorang wanita yang meninggal akibat tindakan kiropraktik itu, kretek-kretek itu. Itu karena tidak pernah dilakukan diagnostik yang lengkap, terus di kretek-kretek, padahal ternyata ada suatu penyakit, misalnya TBC tulang gitu ya, sehingga dia bisa patah gitu. Patahnya tulang leher itu berdampak kelumpuhan bahkan henti napas karena sarafnya bisa ketekan. Nah jadi artinya saya pikir kita kalau kondisi tertentu misalnya sakit leher itu sudah lama bolak-balik nggak sembuh-sembuh, ada baiknya periksa dulu di MRI dulu gitu. Oke, sakit itu kayak gimana dok? Ini jujur ya, pas banget saya ngalamin. Saya biasanya kalau ngundang tamu ke sini juga memang jujurnya untuk belajar diri sendiri atau yang saya alamin dan juga kebutuhan dari netizen gitu loh. Iya. Jadi objektif. Saya kadang kalau bukan pegel ya, tapi kayak ada momen tuh krek gitu tiba-tiba. Padahal bukan krok gitu enggak. Iya. Kayak pegel aja. Pegel ya. Ya saya akui pasti rata-rata konten kreator begini kan. Iya. Ya sebenarnya nggak harus konten kreator ya. Ya begitu gadget lahir di muka bumi juga orang udah maniaknya begini ya. Iya. Itu kenapa dok ya? Jadi gini, ini biomekaniknya ya. Kalau kita lurus gini, itu berat kepala kita sekitar 4,5 sampai 5,5 kilo. Oh iya? Ya. Tapi kalau kita nunduk 15 derajat, itu beban terhadap leher itu naik jadi sekitar 18 kilo. 12 sampai 18 kilo. Tapi kalau nunduk lagi sampai 45 derajat, 60 derajat, itu seolah-olah leher kita itu dapat beban 28 kilo. Nah itu bedanya. Dari 4,5 kilo kira-kira jadi bisa 28 kilo karena nunduk gitu. Dan habitnya orang biasa kalau pakai HP awal-awal kan begini ya di depan. Tapi karena pegel lama-lama kan turun-turun. Nah ini akhirnya nunduk gini. Dan itu kalau udah asik ya nonton konten apa ya, itu bisa 30 menit juga nggak berasa. Nah bayangkan
leher kita dapat beban 28 kilo selama 30 menit atau bahkan ada yang berjam-jam. Kalau kita lihat bisa survei gitu ya, screen time rata-rata orang muda berapa jam sehari 24 jam HP-nya dipakai, itu ada yang 7 jam, 8 jam, bahkan ada yang di atas 10 jam. Dan itu berlangsung berhari-hari, bertahun-tahun. Nah, makanya sekarang ada fenomena yang disebut tech snack itu kan. Itu muncul karena didapatin sekarang ini orang yang atau pasien yang berobat ke dokter karena sakit kepala, sakit leher tuh naik banget. Khususnya sejak era gadget dan digital. Tapi gini dok, kenapa akhirnya disangkut pautin sama gadget? Sementara kecilnya kita dulu nggak ada gadget, itu kok kayak nggak jadi pembahasan yang viral gitu loh. Maksudnya kan kita kan juga nulis, lebih ke mata dulu. Maksudnya kan mirip-mirip sebetulnya. Maksudnya apakah memang karena ada radiasinya, misal gitu ya? Soalnya zaman dulu kan juga kita kan gambar, nulis, kan begini juga sama. Tapi menurut saya dulu kita nggak sampai berjam-jam. Kalaupun kita di sekolah nulis itu kan ada istirahat, terus kita nggak berjam-jam nulis gitu. Jadi kita juga bosan juga nulis zaman dulu kan. Kalau sekarang kita tanpa berasa 2 jam bisa nonton terus gitu kan. Oh iya sih, beda sih. Dulu lebih ke main ya. Anak kecilnya tuh abis itu gerak fisik kan. Kalau anak sekarang kan nggak main di lapangan. Anak-anak kita sekarang lebih doyan di kamar, buka HP, ya kan. Algoritma, itu fenomena. Nulis di situ-situ aja. Tapi kalau ini kan dunia, worldwide. Iya betul. Iya dong. Kita bisa tahu aktivitas orang-orang Amerika gimana, orang-orang Cina gimana, logikanya gitu kan. Iya betul. Jadi kayaknya sesuatu yang baru nulis kan. Ya udah di situ-situ aja, imajinasi paling dari sini ke sini. Oh oke. Gini dok, Anda menemukan ini teknologi dari Jerman yang akhirnya masuklah ke Indonesia, bahkan kayak satu-satunya. Waduh, itu menarik sih. Jadi bukan ngambil dari, setahu saya, koreksi kalau saya salah, ada bantalan. Ganti bantalan. Kita ngomongnya bantalan ya, bantalan. Bantalan tulang leher ya kan, dari tulang leher ini untuk yang saraf kejepit apa segala macam. Sekarang udah nggak perlu lagi. Udah bisa dengan cara yang lebih baru. Cakep. Itu yang teknologi yang namanya Joymax dari Jerman itu. Oke. Nanti saya kepo nih sama Joymax nih, mantap ya. Kita bahas dari kretek dulu kali dok ya. Tapi sebenarnya Anda buka dengan mungkin background sedikit biar teman-teman tahu. Karena audiens saya kadang kritis banget dok. Tajam audiens saya. Siapa yang ngomong? Apa kapasitasnya orang tersebut bisa duduk dan menceritakan? Netizen dok yang nggak tahu aja. Gimana dok? Jadi gini, saya tahun 2009 lulus dari bedah saraf itu saya berpraktek di rumah sakit swasta ya. Waktu itu di Bekasi. Nah, karena saya bedah saraf, jadi saya itu melayani di poliklinik tuh pasien-pasien yang macam-macam. Salah satu saraf kejepit. Saraf kejepit itu ada di pinggang, ada di leher, ada di punggung kan. Saya waktu itu mendapatkan fenomena dari 10 orang pasien saya, misalnya yang sudah terindikasi harus operasi karena saraf kejepit, itu 9-nya nggak mau. Karena takut operasi, takut lumpuh gitu. Oh karena, maaf, malpraktek rata-rata begitu? Bukan malpraktek, itu semacam momok yang sudah beredar di masyarakat. Lu jangan dioperasi, nanti lu lumpuh gitu. Dan itu memang betul sudah terjadi mungkin sejak 30 tahun lalu ya. Karena pada waktu 30 tahun lalu teknologi kita kan masih sangat sederhana. Jadi kalau dilakukan operasi dengan mata kepala tanpa alat, tanpa teknologi, itu sarafnya bisa kena gitu, bisa cedera sehingga terjadi kelumpuhan. Jadi pada waktu itu saya lihat 9 dari 10 nggak mau dan memilih untuk alternatif. Apakah itu pijit, apakah itu refleksi, kretek-kretek salah satunya, ada yang fisioterapi. Nah, tapi satu hal bahwa penyakit saraf ini kalau dibiarkan, saraf kejepit itu kan aliran darahnya terganggu, fungsi biolistriknya juga terganggu, sehingga saraf itu pelan-pelan akan mengering dan mati. Nah, terjadilah kelumpuhan. Ini fenomena yang saya dapati waktu itu. Kenapa ya nggak mau gitu? Ternyata karena takut lumpuh, dan itu katanya gitu ya, dari keluarganya, tetangga dan sebagainya. Kemudian di tahun 2014-15 tuh saya cari teknologi terbaiknya apa sih gitu ya. Karena waktu itu saya masih kira-kira baru
5 tahun lulus, jadi seneng tuh belajar ke luar negeri kan, cari-cari kursus di mana. Nah, ada satu teknologi yang terbaik waktu itu yang sudah masuk ke era endoskopi. Jadi kita tahu misalnya operasi perut dulu kan di open, dibuka. Sekarang udah ada yang pakai endoskopi, namanya gastroskopi. Yang ada kamera itu? Yang ada kamera. Lutut juga begitu pakai endoskopi, THT pakai endoskopi, semuanya sudah era endoskopi. Nah, saya mencari saraf ada nggak ya endoskopinya, karena endoskopi kan lebih aman. Ternyata ada, tapi pada waktu itu di Indonesia belum ada, sehingga saya belajar keluar. Salah satunya ke Korea, India, kemudian saya berkesempatan ke Jerman juga untuk mencari sumber alat ini gitu. Nah dari situlah kemudian tahun 2017 ya ada perusahaan di Indonesia yang mau membelikan alat ini. Dan saya berkesempatan pakai waktu itu teknologinya. Nah ternyata kalau kita pakai kamera ke dalam, lukanya kecil, itu hasilnya lebih aman dari kelumpuhan. Oke, sebentar. Kamera kan sekedar kamera. Apa hubungannya sama alat gitu loh? Maksudnya kalau kamera yang saya pahami kan hanya untuk melihat proses. Maksudnya bukan kameranya bekerja. Kamera just naming kamera gitu loh, Dok. Kalau operasi yang konvensional kan pakai mata dokter. Matanya di luar. Oh ini menyoal pada akurasi. Yes, akurasi. Jadi kalau pakai mata di luar kan saraf kita kecil di dalam. Dan itu di dalam jaringan kan jauh. Maka dokter pakai alat bantu. Dulu loop namanya. Kaca pembesar. Lama-lama teknologinya berubah jadi mikroskop. Jadi mikroskop tuh masih tetap pakai kaca besar, tapi mata dokter dari luar kan. Ya, diperbesar dan pakai senter gitu, lampu. Nah, tujuannya untuk menghindari terjadinya cedera saraf, karena kalau pakai mata telanjang dokter itu sarafnya sering kena. Pasti itu. Sering sekali ya. Makanya jadi stigma negatif. Iya. Lumpuh kalau operasi saraf. Iya. Nah, sejak adanya era endoskopi dan kameranya justru yang masuk ke dalam, maka jarak antara mata dokter dengan saraf itu hanya sekitar setengah senti. Jadi saraf itu kita lihat pembesarannya sampai 40 kali lipat. Oh gitu. Nah, kalau udah kelihatan 40 kali lipat, resiko terjadi salah potong, cedera itu kecil sekali gitu. Maka di pengalaman kami sudah melakukan lebih dari 3.000 kasus ya. Itu yang cedera saraf kepotong tuh nggak pernah. Karena kita sangat jelas melihat ke dalam. Sebentar Dok, sebelum ke alat yang penemuan terbaru ini ya. Biasanya yang dipelajari di kampus, tugas akhir, template-nya tuh dokter-dokter bedah saraf itu, spesialisnya apa segala macamnya itu ya udah diajarin gini cara bedahnya, gini proses tindakannya. Hanya mata ya sudah. Terus sejauh ini apa yang menyulitkan? Ya saraf kecil ya dipaksain aja udah gitu. Pertama jam terbang juga berpengaruh ya. Karena semakin banyak pengalaman motorik seseorang, dia akan semakin mahir. Tapi yang kedua teknologi. Jadi yang diajarkan saat ini masih teknologinya itu masih kebanyakan pakai alat bantu berupa mikroskop. Ini maksud saya. Berarti umumnya sebelum teknologi yang akhirnya ditemukan di Jerman itu begitu dah. Semua fakultas kedokteran. Hampir semuanya. Ngajarinnya begitu. Karena adanya hanya itu. Hanya itu gitu. Jadi kalau orang saraf kejepit dulu kan harus dilepas sarafnya. Pertanyaan dari mana masuknya alat itu kan? Nah, dengan teknik yang lama itu dari depan, di mana di situ ada tulang. Karena saraf kita dibungkus dikelilingin tulang. Nah, jadi kita harus pilih area yang paling aman. Yang lama itu dari depan, tapi dengan cara mengorbankan bantalan tulang. Jadi ada tulang, ada bantalan tulang gitu. Nah, dari bantalan itu bisa dikerok tuh. Dikerok sampai kita ketemu sarafnya di dalam. Dok, ini nggak bahaya dok? Di leher kan ada. Justru itu karena teknik ini dari depan, kita tahu di depan ini ranjaunya banyak tuh. Nah, misalnya contoh pita suara. Ada saluran napas. Amandel? Ada amandel enggak di dalam rongga mulut kan. Ada saluran menelan, ada pembuluh darah nadi, ada tiroid. Itu banyak struktur penting yang ada di depan, dan memang itu yang menyebabkan operasi ini sulit. Selain karena organ pentingnya banyak, areanya sempit. Jadi perlukan alat-alat yang canggih tuh. Tapi secanggih-canggih alat yang waktu itu tetap harus melalui bantalan tulang. Sehingga bantalan tulang ini dikorbankan, dikerok gitu, membentuk bolong. Baru kita bisa melepaskan saraf kejepitnya setelah bantalan tulang itu dihilangkan.
Aduh. Nah setelah selesai tindakan operasi itu, bantalan tulang yang hilang tadi harus ditutupkan, diganjal. Pakai satu alat, bisa dari bahan titanium, ada dari polietil keton namanya, yang dia akan ditinggalkan di situ seumur hidup. Nah, ya, maaf dipotong. Ini kan urusannya di belakang ya. Kenapa ngambil dari depan? Sebenarnya nggak di belakang. Jadi saraf kita ini di tengah-tengah tulang leher. Di mana tuh? Di sini? dalam bisa, di sini juga bisa. Sebenarnya di tengah leher kita ini. Di tengah? Iya. Nggak bisa dari samping? Dari samping ada pembuluh darah banyak. Jadi umumnya tindakan untuk mengobati saraf kejepit itu dari depan ataupun dari belakang saat ini. Tapi kebanyakan dari depan dengan mengganti bantalan. Sejak adanya teknologi yang baru itu bisa dari belakang. Kalau pinggang juga sama? Dari sini juga? Enggak, pinggang dari belakang dong. Ini kita urusannya berarti yang di leher tengah-tengah itu yang hanya untuk saraf kejepit dari 3 tadi. Ya kan, itu berarti hanya untuk di leher ya pembahasannya ya? Leher ya. Oh iya kan, konteks sekarang adalah penonton kita channel ini kan bahas mengenai pengusaha, konten kreator, itu yang paling banyak kan aja di sini ya. Karena terkait sama teknologi tadi ya, gadget dan lain-lain. Lanjut. Ya. Asik nih, seru nih. Kebanyakan orang nggak mau tuh kalau operasi dari depan karena ada pen, ada yang ditinggal, ada implan yang ditinggal di situ. Jadi tapi kalau pakai teknologi yang baru sekarang kita nggak perlu pasang implan apa-apa karena kita nggak merusak bantalan tulang. Kita masuknya dari belakang. Di belakang ini ranjaunya nggak banyak. Hanya ada kulit, otot, kemudian sudah sampai langsung ke tulang atau ligamen. Nah, kita cukup melakukan tindakan di situ aja. Jadi lebih aman. Jadi alatnya bukan cuma kamera dong ya? Maksudnya bukan, apa yang membedakan kok bisa lewat belakang sekarang? Kan alat ya alat gitu loh. Kenapa nggak pakai alat yang dari yang depan itu lewat belakang gitu loh? Apakah memang si alat yang penerima Jerman ini, saya nggak paham nih. Kalau di depan itu, alat yang sekarang ini adanya cuma di depan, nggak bisa dimasukin lewat belakang. Terus kalau Jerman bisa lewat belakang, kan tinggal dimasukin sama aja posisi-posisi aja sebenarnya. Apa yang membedakan? Jadi kalau pakai kamera itu kita sayatannya jadi hanya 7 mili. Karena kita nggak perlu buka besar. Kita masukin kamera ke dalam, nanti kita lihat di TV monitor. Oh, di situ gitu. 7 milinya itu. Ya. Dulu orang operasi usus buntu kan disayat di samping kanan bawah. Sekitar 8-7 cm kan, baru bisa diambil usus buntunya, diikat, dibuang. Sekarang kan sudah melalui pusar aja. Dibuat lubang, disayat dari pusar, masukin kamera, diambil di dalam. Jadi lukanya kecil. Prinsipnya seperti itu. Jadi ini kita melepas saraf kejepit dengan akses yang sangat kecil, 7 mm. Kenapa itu bisa? Karena dibantu teknologi kamera ini. Paham. Dan teknologi kamera sebelumnya hanya ada di luar urusan saraf. Iya. Yang tadi kan Anda bilang kan. Iya. Ibu saya pernah tuh waktu saya SMP apa dulu suka makan pedes-pedes tuh. Apa sih namanya? Nempel gitu loh. Lengket ya. Lengket. Ya. Ya itu kan bener ya. Betul ya. Nah akhirnya saya nonton videonya VCD dulu zaman. DVD apa VCD gitu. Kan dari rumah sakit kelar pulang ke rumah, terus akhirnya edukasi ke anak-anaknya. Tuh lihat, jangan makan suka terlalu berlebihan saus sambal lah misalnya begitu kan. Kita nonton tuh rame-rame, saya sama adik saya, bapak saya gitu kan. Merah gitu masuk dalam. Iya itu. Ya kan? Itu kamera di dalam kan. Iya, kita ngilu-ngilu gitu ngeliatnya. Nah cuma kan memang bukan saraf ya. Ya, itu rongga perut kan, akhirnya yang Anda katakan kan saraf itu baru ya, akhirnya belum ada ditemukan saat itu. Jadi kalau sebelumnya berapa mili yang lo depan? Yang lo depan bisa sekitar 4-5 cm. Oke. Kalau dibikin 7 mili nggak ngejar ya? Nggak mungkin ya? Karena alat yang akan digunakan untuk mengganjal itu ukurannya udah lebih dari 1 cm. Itu kendalanya. Makanya harus lebar. Dan sekarang teman-teman nggak perlu lagi khawatir karena stigmanya tadi takutnya lumpuh, kenapa-napa, merusak estetika leher, ya kan begitu kan? Betul. Akhirnya cukup lewat belakang. Joymax itu namanya Joymax. Akhirnya ditemukan, makin zaman berkembang ya. Oke, bolehlah kalau kita bahas ke Joymax, tapi dikit lagi terkait alat apa segala macamnya itu kan pasti orientasinya, mindsetnya itu kan uang. Makanya mereka milihnya kertek. Mungkin contoh nih ada yang tahu tentang operasi. Oke, gue berani operasi, tapi kan duit. Iya.
Kita ngomong ke depan dulu ya. Iya. Operasi leher dulu, depan dulu ya. Iya. Gue berani sih tapi duit. Makanya gue dikeretek. Taunya disalahin keretek. Iya. Gila, gue bentur-benturin banget ya. Itu masalahnya. Iya. Kan murah keretek, Dok. Iya. Betul. Gimana kalau Nah, mindset jadi uang? kretek itu menurut saya ya, itu boleh. Tapi kalau kita yakin nggak ada sesuatu yang berbahaya di dalam. Masalahnya kan kita tahunya berbahaya atau enggak tuh dari mana? Kita harus periksa ke dokter atau diperiksa MRI. Iya. Setelah dicek tulangnya oke, normal, bantalannya normal, sarafnya nggak ada kejepit, tidak ada tumor atau infeksi, tidak ada keropos, kretek-kretek boleh-boleh aja. Oh, jadi seorang dokter juga setuju juga ya? Saya kalau sudah MRI saya setuju. Karena banyak pasien saya nanya juga, "Dok, saya udah MRI, saya udah, Pak, boleh nggak saya kretek-kretek?" Boleh kalau yang karena ibu sudah di MRI, bapak udah di MRI, normal. Tapi kalau misalnya ada TB ya, TBC tulangnya keropos, dikretek ya patah sekalian, Pak. Sarafnya udah kejepit, salurannya harusnya misal 12 mili, sudah menyempit jadi cuma 3 mili, 4 mili. Kemudian dikeretek ya lumpuh sekalian. Oh, itu. Gitu. Jadi memang menurut saya kretek-kretek itu boleh, tapi kalau kita yakin atau kita sudah pernah periksa ke dokter bahwa ini nggak apa-apa gitu. Nah, yang salah, yang sering jadi korban tuh kalau nggak diapa-apain, nggak diperiksa maksudnya ya, tahu-tahu dikeretek aja gitu. Oke. Padahal di dalamnya ada sesuatu Oke. gitu. Tapi sebetulnya keretek tuh ada manfaatnya nggak? Dari sudut pandang medis nih. Saya tidak pernah menemukan data ilmiah langsung ya. Maksudnya data ilmiah yang bilang kalau kretek-kretek itu baik gitu. Oh, tapi kalau pijet, akupuntur itu kan kita tahu, itu medis juga mengakui. Sebenarnya bunyi nih, kretek tuh menurut saya ada dua ya. Dibuat orang sama dibuat diri sendiri. Iya. Saya belum tahu bedanya nih, terus terang nih. Apakah sama ya? Misalnya kayak gini nih. Nih. Iya. Ini termasuk kretek-kretek. Iya, itu sama, itu kretek-kretek, Pak. Meskipun saya nggak tahu ilmunya, asal kretek, asal Iya. legain aja, rilis aja gitu. Iya. Sama tetap ya. Sama, Pak. Oke, yang bunyi itu apa sebenarnya? Gesekan sendi. Bukan tulang. Ya, sendi itu tulang. Sendi itu kan gabungan dua tulang. Jadi dua tulang yang beradu yang menyebabkan bunyi. Kalau ada yang bilang itu gas, Ya, ada banyak pendapat ya. Salah satu yang bilang itu gas. Tapi saya selalu lihat MRI di dalam sendi itu tidak ada gas. oh ya? Tidak ada gas. Karena kalau kan kita bisa lihat itu kalau ada gas itu. Jadi saya nggak paham itu kalau dibilang itu karena gas. Kalau di rongga perut ada gas. Di dalam usus ada gas kan. Tapi kalau di tulang belakang nggak ada gas. Oh, jadi benar-benar dulu kita tahunya memang ya udah tulang nih, tapi Iya, ternyata banyak konten kreator bilang yang fokus pada kretek ya. Iya. Itu gas, bukan tulang, nggak perlu khawatir gitu. Iya. Oh ya udah saya gas jadinya. Emang begini nggak ada ilmunya. Iya. Iya iya aja udah. Oh ternyata tulang beneran tulang. Iya, sendi, Pak. Jadi kayak ini kan sendi nih. Yang bunyi ini sendi. Sendi kita geser kan, beradu dia. Itu sugesti setelah enak gitu atau apa sih? Jadi gini, pertama sugesti karena ada sensasi tertentu kan, Iya. bunyi krek gitu ya, Iya. itu kayak sesuatu yang lepas gitu kan, dirasakan oleh si pasien. Tapi secara medis juga ada kemungkinan dia memperbaiki sedikit struktur yang bergeser itu, mungkin karena salah duduk, salah posisi, itu ada pergeseran 1 mili ke kiri ke kanan gitu. Nah itu dengan dibunyi itu kembali lagi normal tuh. Itu Tapi- beneran. Menurut saya begitu. Tapi saya sekali lagi di literatur saya nggak pernah ketemu gitu. Nah tapi menurut saya itu karena memperbaiki struktur, jadi alignmentnya, kelurusannya itu diperbaiki. Nah, tapi kalau sayangnya kalau ada sesuatu penyakit, misalnya infeksi di situ, tulangnya patah di situ, tumor atau saraf kejepit, itu justru memperberat karena strukturnya udah nggak stabil. Ada emang cerita atau pengalaman begitu? Banyak, Pak. Ya banyak gitu ya. Ngeretekin sendiri gitu tiba-tiba Iya. Bahkan sebenarnya nggak kretek kan, sering kejadian orang saraf kejepit itu karena bungkuk aja. Karena ngambil air di dalam bak gitu misalnya atau mindahin pot, dia bunyi, dia merasa ada sensasi bunyi tek gitu di dalam, hanya dia yang dengar. Terus setelah itu dia nggak bisa berdiri, sakit. Nah, itu kan karena ada pergeseran pada saat bunyi tadi. Kayak gini beritanya. Ini Ya, belum ya, lama ya. nih. Wanita ini menyesal ikut terapi kretek yang membuatnya hampir meninggal. Iya. Biasanya apa tuh?
Lumpuh, saraf kejepit. Iya, ada sesuatu saraf kejepit atau tulangnya yang keropos kemungkinan. Kita nggak tahu, harus lihat MRI-nya. Keropos sudah pasti tua. Belum tentu. Ada juga keropos karena misalnya mengkonsumsi steroid dalam jangka waktu lama. Usianya belum terlalu tua, tapi karena minum obat sembarangan, misalnya contoh obat-obat herbal yang nggak jelas gitu ya, yang dibeli bebas, itu di dalamnya ada kandungan steroidnya seringkali. Steroid yang buat otot anti-inflamasi. Anak-anak nge-gym itu? Iya itu juga. Iya, steroid juga ya. Iya kan yang buat ngegedein otot tiba-tiba gitu. Iya, tapi yang saya maksud ini biasanya obat nyeri gitu. Karena ada nyeri, terus beli obat sembarangan, kebetulan beli sendiri bebas, ada kandungan steroidnya, itu bisa menyebabkan pengeroposan tulang. Kemudian dikeretek, nah itu yang berbahaya, bisa patah. Patahnya itu menyebabkan saraf yang nempel di sampingnya itu terjadi cedera. Makanya kejepit atau inflamasi atau dia putus sarafnya. Oh, saraf putus tuh bisa dibilang saraf kejepit? Enggak. Jadi beda, kalau saraf putus itu filamen yang putus. Kalau kejepit belum tentu putus. Dok, boleh teknis nggak dok? Sejujurnya saya nggak paham ya. Maksudnya cerita saraf kejepit kan teman-teman juga dengar, saya tahu gitu kan. Pernah ngeliat teman sendiri nyeri, nggak bisa ngapa-ngapain, ceritanya nggak bisa gerak gitu. Sebenarnya yang kejepit tuh kayak gimana sih maksudnya? Jadi literally ngejepit gitu? Iya, jadi saraf kita ini, saraf tulang belakang ya, itu berada di dalam saluran tulang belakang. Jadi dia dikelilingi tulang tuh, dari leher sampai ke pinggang. Nah kemudian karena satu sebab, bisa jadi salurannya itu yang berupa pipa itu, saluran, itu menyempit. Yang harusnya ukurannya misalnya 12 mm, menyempit jadi 5 mm, 3 mm gitu. Karena apa? Penyebabnya macam-macam. Yaitu karena bantalannya yang nonjol, tulangnya yang bergeser, TBC tulang. Turunan? Enggak, TBC itu infeksi. Ya maksudnya kenapa tiba-tiba gitu loh? Virus kah? Oh enggak, angkat berat kah? Mekanik sering kali. Oh rata-rata yang mungkin 8 atau 9 dari 10 tuh kejadiannya karena kondisi fisik ya? Iya, kondisi fisik, karena menua. Nah, semakin kita tua memang salurannya menyempit. Bantalannya menipis, bantalan tulang kita. Sehingga itu semua menyebabkan lebar saluran saraf yang 12 mili tadi mengecil. Jadi tinggal mungkin 10, ada yang 8, ada yang bahkan kejepit itu yang sampai 5-3 mili gitu. Itu karena tua. Kalau karena muda, udah fix karena angkat berat. Ya biasanya mekanik ya, ngangkat berat, terjatuh, kecelakaan ya, cedera olahraga gitu. Kalau infeksi juga bisa menyerang usia berapa aja gitu. Nah jadi kalau terjadi itu kita temukan dari MRI. Tugas dokter seperti saya, dokter besar, kita biasanya MRI dulu. Karena dari MRI itu kita lihat nih apa sih yang menyebabkan dia kejepit. Nah kemudian setelah kita tahu dari MRI, baru kita tahu ini bisa diatasi nggak kejepitnya. Apakah dengan cara operasi yang konvensional biasa dibuka, atau bisa dengan teknologi yang baru sekarang yang minimal invasif. Nah itu pakai kamera gitu. Joymax. Ya salah satunya Joymax. Nih aku jadi penasaran dok, kita detailin aja kali ya Joymax itu sebenarnya apa, dan akhirnya ini ya alhamdulillah gitu ada teknologi ini sehingga buat yang di zaman sekarang yang bermasalah di leher karena kan keseringan nunduk apa segala macamnya, ya kan, ngonten, ngedit lama, udah berubah lah dunia lah pokoknya, ya kan, ketagihan, adiktif, gadget itu semuanya kan ada di sini kan, bahkan bisa nyerangnya nggak cuma yang udah dewasa ya, anak-anak kecil sekarang kan udah main gadget juga luar biasa nih, betul, ya kan, SD, SMP, SMA, wah macam-macam. Nah sebenarnya kita bahas Joymax itu sendiri. Dan bahkan itu adalah ada pionirnya, namanya di klinik Lamina. Ya. Lamina emang. Mantap. Oke lah, gimana sebenarnya untuk, kan kemarin sempat rame juga ya, Bimo. Iya kan? Iya. Ganindra Bimo, iya itu teman saya juga tuh. Saya ngeliat tiba-tiba di apa namanya? Di postingannya dia. Iya. Iya kan? Iya betul. Sama istrinya juga kan ditemenin apa segala macam. Nah, ya ini. Iya. Ini rame nih, kita kan mantau juga, follow juga kan. Nah ini kan penyebabnya sering
HNP ya, saraf kejepit ini bukan sekedar penuaan ya. Iya, iya. Nah, pada Ternyata kasus beliau ini Heeh. pada orang muda ini karena mekanik nih. Karena beliau kan olahraganya berat ya. Oh iya. Iya. Ini artis juga, olahraga juga Iya. ya. Pengusaha juga. Nah, ini contoh pengusaha nih. Ini channel pengusaha nih kita nih. Ini hati-hati loh, jangan dianggap enteng kan. Orang-orang tahunya kan kalau masalah tentang saraf atau kesehatan, penyakit itu kan yang notabene-nya mungkin yang sering aktivitasnya berat-berat mulu gitu lah. Jangan dikira nih cuma kerjaan hitung-hitungan di Excel juga nggak punya masalah gitu. Ternyata makanya pengusaha juga harus waspada, jangan dianggap enteng nih. Nah ya ini, saya ngeliat postingan-postingan ini nih, cakep. Boleh dijelasin dok mengenai Joymax deh. Ini seru nih kabar gembira ini nih. Ya, Joymax ini nama brand teknologi. Oke. Sebenarnya teknologi yang seperti ini ada beberapa. Tapi di dunia saat ini termasuk yang paling bagus itu namanya Joymax. Dia diproduksi atau alatnya berasal dari Jerman. Nah, masuk ke Indonesia itu tahun 2017 kira-kira. Dan kebetulan saat itu saya berkesempatan untuk yang pertama kali pakai untuk ke pasien gitu. Tapi tadi saya udah cerita di tahun 2015-16 itu saya memang udah sering belajar keluar negeri untuk mencari pengobatan terbaru yang minimal invasif, yang canggih apa gitu. Nah, salah satunya saya ketemu Joymax ini dan tahun 2017 itulah saya pertama kali pakai. Oke, itu di luar kan pakainya? Di luar waktu trainingnya, tapi di Indonesia 2017 sudah ada. Yang bawa adalah perusahaan importir importir Alkes, lah ya. Importir Alkes, ya. Importir alat kesehatan. Iya. Oke, sebelum nanti kita bahas mengenai yang hanya ada di klinik Lamina ini, dan bahkan Lamina nggak cuma stand alone ya, maksudnya nggak cuma yang klinik untuk Lamina itu sendiri, tapi ada di kerjasama istilahnya Pak KSO ya. Iya, ya, kerjasama. Di rumah sakit gitu ya. Iya, betul. Ya, ada di rumah sakit mana nanti perhatikan nonton sampai habis teman-teman semua. Terutama mungkin lokasi di mana Laminanya ini terutama buat yang punya masalah ya, hati-hati ya saraf kejepit. Nah, jadi alatnya tadi boleh muncul nggak sih? Biar saya ada gambaran nih teman-teman. Jadi teman-teman juga nonton juga tahu nih maksudnya nih. Nanti masih ada stigma negatif lagi. Jangan-jangan alatnya nih dimasukin kayak segede paha lagi masuk belakang leher kita nih. Kan kita nggak tahu, biar teman-teman paham dulu nih. Ada nggak? Mana dok? Boleh dijelasin? Apakah ini browsing? kira-kira. Ini ya? Iya. Jadi coba gimana dok? Ini tower set namanya. Oke. Nah, tower set ini dia satu kesatuan ya. Ada kameranya di situ. Ada sumber air ya, karena tindakannya dilakukan dengan air mengalir terus ya, continuous. Kemudian ada light source center, kemudian ada counter untuk menghentikan perdarahan kalau apa perdarahan, dan ada beberapa komponen lain. Nah, jadi tower set ini seperti yang barusan kita lihat, nah itu ada monitornya itu di atas tuh. Oke. Nah, jadi dok, alat ini sebenarnya ukurannya 7 mm. Nah, seperti itu lihat. Itu kan ada senternya. Itu yang kita masukkan ke tubuh pasien, ke tulang belakang. Biasanya dari daerah pinggang tuh kalau di saraf kejepit pinggang, dari belakang leher kalau saraf kejepit di leher. Yang panjang kayak kayak besi pensil. gitu? Dia kayak pensil. Kayak pensil. Ya, ukurannya 7 mili. 7 mili itu luas apa? Diameternya 7 mili. Tapi dia panjang. Panjangnya? Panjangnya sekitar 12 mm. Semana dok? Ini ada di depan saya ada botol Cleo sama tiang bendera merah putih nih. Kecil segini Oh cuma. kecil, nggak segini juga ya panjangnya. Iya, itu panjang. Itu 25 cm. Setengahnya? Ya, setengahnya. Setengah botol ya? Nah, tapi kita masuknya nggak semuanya ya, tergantung ketebalan otot si pasien kan, beda-beda. Oh. Lebih kurang masuk itu 9 cm. Oke. Ada yang 7 cm, kalau orangnya kurus ya 7 cm masuknya. Tapi diameternya 7 mm. Jadi di dalam alat yang diameter 7 mili itu ada kamera. Ada light source, sumber cahaya ya, kayak lampunya. Ada working channel. Working channel tempat kita ngambil sesuatu di dalam untuk melakukan tindakan mengerok, mengambil, menjepit jaringan yang mengganggu gitu ya. Itu ada di situ. Jadi di dalam 7 mili itu komplit, dia lengkap. Termasuk tadi air, irigasi air selama proses itu. Nah, jadi kalau kita pakai kamera itu, saraf kita ini di dalam kan ukurannya kira-kira hanya mungkin 2-4 mm. Jadi kecil. Kalau teknik yang lama itu sering sulit sekali dokter ngelihat, karena mata dokter di luar 40 cm dari sarafnya kan. Nah, teknik yang lama pakai loop, pakai pembesar atau mikroskop. Nah, tapi kalau ini beda. Jadi bukan pakai pembesar, tapi kameranya dimasukin ke dalam.
Jarak antara saraf sama kamera ini hanya sekitar 1 senti atau setengah senti. Oh. Maka kita melihat di monitor yang atas itu, nah seperti itu misalnya, saraf itu kelihatan puluhan kali lebih besar dari aslinya. Sehingga resiko terjadi saraf gak sengaja tersenggol, cedera itu kecil sekali. Jadi kayak lagi ngontrol USG ya? Nah, kalau USG dari luar. Enggak, Dan hitam putih. kan di layar gitu gak sih? Iya, ada monitor namanya. Maksudnya monitor. untuk Melihat. kita ngomong behaviornya. Iya kan? mirip seperti itu. Cuma bedanya USG hitam putih, kalau ini dia full color kan, berwarna. Saraf kuning kelihatan kuning, yang putih kelihatan putih, pembuluh darah merah kelihatan merah gitu. Iya, maksud saya kan kayak USG kan kita ngecek kandungan gitu kan, bayi kita di dalam kan kita ngelihat ke layarnya kan. Oh iya, Itu iya. USG kan namanya kan bener kan ya? Betul. Ya kan, USG. jadi kayak kita ngomong behaviornya ya, kita nggak ngebahas alatnya ya. Iya. Kita ngeliatin ke sana, jadi mudah gitu dokternya untuk ngecek bahwa Iya. oh ini janinnya begini, Iya. oh bayinya sekarang kondisinya begini gitu ya. Iya. Ini jadi tapi ini urusannya saraf. Saraf, iya. Kelihatan jelas banget kayak tadi berarti ya. Ya persis Oke. seperti kita pakai kamera handycam dan lain-lain kamera. Jadi full color gitu. Nah, itu tuh keren. misalnya itu alatnya paling segede gitu, kita di dalam hanya 3 mm itu sebenarnya. Ini apa sih, Dok? Nah, ini ilustrasi, ini yang merah ini Iya. adalah bantalan tulang yang menonjol, sarafnya yang kuning tuh. Sarafnya yang Oke. kuning. Ini alat kita, jadi cara kita ngerok di dalam itu pakai alat-alat segini. Ini alatnya cuma 1 mm ya. Lo alatnya itu di dalam si Ada working channel tadi 4 mili. 4 mili tuh ya, di Ya, situ kita ya? masukin situ saluran. Oke. Nah, jadi kamera ini mengguide dokter untuk melihat di dalam. Jadi dokter nggak perlu lagi membuka sayatan besar dari luar. Bener-bener kasih solusi nih Lamina nih. Keren Lamina. Iya. Ya kan? Nah, itu yang ngerok-ngerok Ya, gitu itu ya. ngerok-ngerok itu. Oh, udah enak banget sekarang ya. Pasiennya jadi nyaman, nggak keganggu di leher bagian depan. Iya. Dokternya pun juga akhirnya jadi produktif Iya, gitu iya. kan, nggak yang panik-panik Iya. gimana karena takut kenapa-napa apa segala macemnya gitu ya. Betul. Dan Cakep. dengan alat ini kita nggak perlu membuat stabilisasi pakai pen, itu nggak perlu. Kalau dulu kan operasi segini seringkali pakai pen, diganjel dengan bantalan tulang buatan. Karena pakai JMX ini kita nggak merubah stabilisasi. Jadi struktur yang asli kita pertahankan. Lah, emang kalau ngerubah tuh apa tingkat kefatalannya? Bahayanya apa? Karena alat itu seringkali tidak bisa nyatu dengan sel kita yang hidup. Tulang kita yang kan hidup. Oh gitu. Sel hidup kan. Alat yang kita masukkan kan dari titanium, Heeh. benda mati. Jadi dia nggak bisa hidup. Artinya suatu saat nanti mungkin terjadi pergeseran. Aduh. Jadi berapa tahun kemudian? Iya, berapa tahun kemudian, sehingga perlu dilakukan revisi namanya. Bongkar lagi. Dibongkar lagi. Ya Allah. Nah, jadi prinsip alat ini kita mempertahankan struktur yang asli, yang Allah udah ciptakan. Itu sudah bersama kita puluhan tahun. Jadi kenapa harus kita ganti sama buatan manusia gitu? Wah, keren. Lamina mantap. Terima kasih nih akhirnya kabar gembiranya kita bisa tahu ya. Maksudnya kan karena mahal ya. Maksudnya sakit itu mahal, sehat itu mahal. Iya. Dan seterusnya. Kalau ada kayak begini kan jadi lebih enak ya. Dan kalau berbicara mengenai Lamina, berarti Lamina ini klinik atau mungkin tempat atau rumah sakit atau klinik lah ya. Itu yang khusus untuk bedah saraf. Lebih tepatnya bukan berdasar tapi spine problem. Spine problem. Oke. Iya, problem-problem tulang belakang dan nyeri. Jadi di dalamnya ada dokter bedah saraf, ada 5 orang. Ada dokter anestesi, Oke. ada dokter rehab, dokter ortopedi. Jadi kami 14 orang dokter. Yang memang nggak keluar dari pertulangan persendian gitu ya. Kira-kira fokusnya Lamina ini adalah di problem-problem tulang belakang. Cakep. Saya termasuk suka yang teori positioning, yang tingkat kefokusan terhadap apapun itu ya. Kan spesifik dibanding generalis. Jadi memang dia benar-benar kita persepsikan bahwa ini memang ahli di bidang tersebut kan. Iya, Pak. Makanya jargonnya Pain and Spine Center tuh. Iya. Lamina Pain and Spine Center. Jadi artinya ya di situ aja berkutatnya ya. Iya. Oke. Jadi mulai dari fisioterapinya untuk spine, terus tindakan untuk spine, ya, kemudian diagnostik untuk spine gitu. Jadi dari komplit gitu sampai perawatan setelahnya, misalnya setelah tindakan itu seringkali pasien kan perlu olahraga. Salah satu olahraganya berenang. Kita punya aquatic hydrotherapy namanya.
Oh, di situ juga? Di Lamina juga. Oke. Apakah memang harus yang udah sakit baru ke Lamina? Tapi ada nggak kayak preventif, mitigasi, kayak general check up seputar ya tulang belakang atau mungkin ya pokoknya hubungannya sama saraf kejepit apa segala macam kan nggak tiba-tiba sakit baru langsung ya kan kita harus ada kontrol atau segala macamnya gitu nggak sih? Iya, bisa sebelum sakit berat periksa juga bisa. Sakit yang udah sakit udah saraf kejepit yang mau tindakan bisa, yang udah tindakan di tempat lain juga banyak. Ya kan, jadi banyak orang Indonesia misalnya yang operasi atau berobat keluar ke Malaysia, Singapura. Di sana tekniknya seringkali masih di bawah kita gitu untuk saraf kejepit, sehingga mereka mengalami nyeri kembali. Setelah tahu Lamina ya datangnya ke Lamina untuk berobat. Nah, ketahuan nih. Soalnya kan kayaknya mengenai persepsi kan, mohon maaf ya Singapura, Malaysia, dikit-dikit kita ke Malaysia, dikit-dikit. Tapi ternyata nggak semua ya. Maksudnya hal-hal yang memang mungkin tentang kesehatan tuh Malaysia, Singapura. Justru ada salah satu di istilah kesehatan atau mungkin medis yang namanya tulang belakang, tulang itu di sana malah di bawah kita ya? Di bawah, Pak. Jadi saya tahu persis itu tahun 2018 waktu saya pakai di sana belum ada alatnya. Sampai sekarang pun orang Indonesia yang kan banyak dari Sumatera ya, Medan, Pekanbaru, Palembang ke sana, ke Malaysia, ke Penang, Malaka. Mereka ditawarin masih operasi yang konvensional. Jadi operasi yang lama. Akhirnya ya datang ke Jakarta untuk konsultasi ketemu saya. Bahkan udah banyak juga yang udah dioperasi di sana. Ngapain jauh-jauh ke tempat Upin Ipin ya? Iya kan ke Malaysia, Singapura ya mungkin persepsinya kan kayaknya kesannya dia lebih canggih gitu ya. Di Indonesia ada Lamina solusinya. Cakep. Jadi Lamina itu harga boleh dibocorin nggak, Dok? Pengen tahu deh, biar clear aja kita semua di sini. Ntar stigma yang kedua muncul lagi nih. Oke lah ada solusi, tapi mahal nggak nih? Apalagi teknologi terbaru. Baru kan identik atau teknologi kan yang fresh gitu ya, yang belum ditemukan sebelumnya itu kan identiknya pasti mahal nih. Iya, betul Pak. Jadi umumnya teknologi ini kan kita import. Jadi yang namanya import, dolar kan naik terus. Jadi investasi untuk beli alat ini sangat mahal. Alat ini sangat mahal di pasaran dunia. Sehingga di Jakarta sampai sekarang nggak semua rumah sakit juga mau beli alat itu karena harganya terlalu tinggi. Nah, sehingga untuk bisa melakukan tindakan pakai JMX itu dibutuhkan biaya cukup besar juga memang. Kisarannya antara 100 jutaan. Bahkan di rumah sakit itu bisa hampir 200 juta. Tapi sebenarnya selain teknologi itu kan banyak ya. JMX itu salah satunya. Ada teknologi lain juga yang cukup baik dan harganya di bawah itu. Nah itu di Lamina. Tapi hari ini kita akan tidak membahas tentang alat-alat yang lain ya. Kita fokus ke JMX-nya gitu. Tapi rata-rata biayanya sekitar 100 sampai 200 juta. Untuk semua? Untuk tindakan. Ya sampai paket itu. Kalau keluar belum tentu ntar secanggih itu. Biaya transportasinya, operasionalnya semua nggak karu-karuan. Harganya mungkin jangan-jangan juga di atas itu juga kan? Jauh Pak. Jadi misalnya JMX kalau di Amerika itu 40.000 US dollar. Berapa tuh? Sekitar 500 juta lebih kan? Nah, kalau di Korea 300 jutaan kira-kira. Jadi di kita masih tetap sangat murah. Lah kok itu kursnya karena perbedaan masalah mata uang, kurs dan lain sebagainya, atau gimana nih? Soalnya menarik ya, keluar udah lebih mahal, alatnya belum tentu solutif kayak yang ada di Lamina, JMX itu, dan itu pionir ya, Lamina ini. Tapi kok kita bisa lebih murah? Ya sebenarnya kalau kita mau buat harga dengan di luar kan boleh-boleh aja ya, tapi kan sayang, kesian masyarakat kita. Jadi memang kami ya menetapkan harga yang tidak terlalu mahal dibandingkan di luar. Keren. Makanya tahu nggak artinya Lamina? Lamina itu akronim. Pada nggak tahu. Gue tuh Lamina banget bos. Iya kan? Lamina itu kan layanan masyarakat Indonesia. Memang melayani masyarakat Indonesia. Lamina melayani masyarakat Indonesia, makanya harganya segitu kan. Tuh, iya kan. Jangan ketawa aja Dok, bayar. Udah gue bantuin ya. Tiba-tiba tagline mendadak ya, tiba-tiba jargon mendadak tuh. Melayani masyarakat Indonesia, Lamina. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Dok, ada nggak maksudnya dari yang pasiennya yang
ya sebut saja contoh gitu ya, yang memang tadinya maaf nih agak nyenggol kretek-kretek lagi ya, ternyata nggak dapat solusi, akhirnya lari ke Lamina gitu. Ya semacam kayak success story lah, biar kita kebayang gitu loh dok. Ntar jangan-jangan kena stigma, hidup saya banyak stigma lah. Iya, Alat baru uji coba, kelinci percobaan nih gue. Ya kan? Kita harus tahu bukti konkretnya dong yang berhasil ya, selain memang tadi Ganindra Bimo ya yang kita bahas ya. Tapi kan itu kan mungkin satu dari sekian, kita pengen tahu yang sekiannya dong. Ya. Jadi karena sudah sangat banyak ya. Jadi kalau untuk leher, cervical itu lebih kurang 700 orang yang sudah dilakukan tindakan dengan Joymax ini di Lamina. Jadi saya pun udah gak ingat satu persatu, tapi kalau yang tokoh yang banyak orang lihat ya salah satunya Ganindra Bimo itu. Beliau sakit udah lama itu. Udah berobat kemana-mana, udah macam-macam. Kita doain aja tuh di komen tuh, ternyata dia udah lama ya. Udah lama dia tahunan. Nah, tapi karena nggak tahu kemarin viral aja tuh. Iya. Tahunan itu. Apa yang dirasain? Dengar ceritanya. Nyeri, nggak bisa tidur, sakit gitu. Kemana-mana? Pernah dikretek? Saya lupa. Tapi segala macam pengobatan udah dia coba tuh. Tapi karena sarafnya masih kejepit, maka sakitnya tetap ada, muncul terus. Nah, maaf dok, berarti yang dia coba-coba itu kan dipastikan bukan yang pakai kamera atau Joymax tadi kan? Oh bukan. Kenapa? Karena, wah ini penting juga nih. Nggak sembuh-sembuh tuh karena penglihatan mata seorang dokter yang menangani? Isu tadi tuh yang di... Kalau beliau ini sebenarnya udah MRI, sudah tahu saraf kejepit, tapi takut dengan operasi yang konvensional. Oke, dikategorikan nggak sembuh-sembuh tuh maksudnya apa yang dilakukan? Udah nyoba apa? Iya kan banyak, ada pijet, tusuk jarum, fisioterapi, kata orang berenang, kretek-kretek salah satunya kan gitu. Bertahun-tahun Bimo nih. Iya. Tapi karena metode tadi itu tidak melepaskan saraf yang sedang kejepit di dalam, sakitnya tetap ada, tidak hilang. Jadi hilangnya sakit itu kalau saraf kejepitnya sudah dilepas. Nah, caranya ada dua. Cara yang lama dari depan, atau cara yang endoskopi Joymax ini yang baru dari belakang. Apa sekarang respon atau reaksi dari Bimo? Oh, happy banget. Oh iya, sembuh nih, benar-benar total sembuh. Iya. Wah, dan nanti bisa lihat di komen-komennya beliau ya di IG-nya ada. Gitu. Wah, bertahun-tahun, guys. Lamina. Cakep. Sekarang lokasinya dok. Di mana sebenarnya nih? Kalau teman-teman sekarang mau nginformasin ke yang lainnya apa segala macamnya gitu, atau mungkin sekarang lagi merasakan juga saraf kejepit, buat teman-teman semua udah ikhtiar kemana-mana tapi tak kunjung sembuh karena mungkin kena oknum lah, alatnya mungkin kurang memadai lah, ya atau apapun itulah. Ya. Nah, coba datang mungkin pengen kesini gimana? Lamina itu kliniknya ada di Mampang, di Warung Buncit. Jalan Haji Tuti Alawiyah. Di mananya imigrasi Jakarta Selatan? Kalau dari arah Ragunan sebelumnya. Sesisi sama imigrasi Jakarta Selatan. Oke. Kalau dari arah Ragunan, kira-kira 1 kilo sebelum kantor imigrasi. Kalau dari Kuningan? Kalau dari Kuningan berarti sebelah kanan nanti, muter. Putar balik dong ya? Iya, putar balik. Oke. Di situ tuh. Patokannya berarti halte busway imigrasi lah ya? 1 kilo lagi. Oh, masih sana lagi? Iya. Oke. 1 kilometer lagi. Oke. Nah, di situ tuh berarti ya. Mampang, keren. Terusan Mampang itu. Nah, ini ada di sini tuh, teman-teman tinggal cek aja ya. Dan hati-hati teman-teman semua, maksudnya jangan anggap remeh juga. Bisa jadi mungkin kalau gini, kalau di saraf tuh ada kayak semacam, kalau di game tuh apa sih biasanya? Ketahan damage apa bahasanya? Darahnya. Maksudnya kan takutnya kita nganggap enteng nih. Gadget mulu, tiba-tiba pas dibutuhin kita harus produktif saat itu, qadarullah das. Iya. Kan baru ditangani kan takutnya terlambat ya. Nah, maksudnya itu gimana tuh untuk mengenai apakah ada gejala-gejala biar teman-teman tahu kapan saya nih, apakah jangan-jangan besok harus ke Lamina nih, misalnya gitu. Iya. Gimana sih kalau Jadi yang paling ditakutkan dari saraf kejepit itu kan kelumpuhan. Tuh kan nggak bisa ngapa-ngapain, produktivitas diincarnya kena itu ya. Tapi memang sampai kalau orang sampai lumpuh itu berarti sarafnya kejepitnya atau cederanya itu udah berat banget tuh. Nah, umumnya sebelum dia sampai lumpuh, dia mengalami keluhan nyeri dulu. Di tergantung lokasi yang kejepit. Kalau di leher tuh seringkali di tangan tuh. Apa hubungannya? Nah, jadi gini. Leher itu anatominya saraf-sarafnya keluar itu ke sekitar kepala belakang sampai ke belikat dan tangan.
Kalau di pinggang itu ke bokong, paha, kaki sampai betis gitu. Oh, Jadi anatominya memang begitu. Dia karena saraf kita ini seperti kabel-kabel listrik. Oke. Steker yang di sini kita ya pencet, nyala lampunya di sono gitu. Saraf seperti itu. Oke. Dia kabel listrik yang ada dalam badan kita. Nah, kalau dia ketekan sesuatu seperti ini jari ditekan gitu ya, kan aliran darahnya nggak lancar. Artinya dia nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen, nggak dapat makan kan. Kalau sebentar aja hanya kesemutan, tapi kalau lama-lama kesemutannya itu lama dia gitu, bahkan nyeri dia. Nah, jadi nyeri itu adalah sinyal alarm dari badan kita untuk ngasih tahu kita ada sesuatu yang cedera pada kamu gitu. Jadi nyeri itu alarm badan kita. Nah, harusnya ketika kita nyeri, nah kita cari tahu apa yang sakit karena kita orang awam nggak tahu kan, ya periksa ke dokter. Nah, nanti dokter yang nemukan penyakit, oh ini saraf kejepit gitu. Tapi sayangnya yang salah itu kebanyakan nih di masyarakat udah nyeri, dia beli obat nyeri. Iya benar. Beli obat di warung. Dia minum, hilang nyerinya. Tapi itu seperti alarm rumah udah nyala nih. Terus alarm dimatiin aja gitu. Sesaat dong. Sesaat. Padahal alarm tuh tahu ada asap nih, ada kebakaran tuh. Jadi kebakaran yang nggak diapa-apain, alarmnya aja dimatiin. Nah itulah kalau kita minum obat nyeri tanpa periksa ke dokter dengan detail. Karena iklan-iklan di TV-TV begitu kan, menggiurkan sekali nih. Aduh nyeri nih, minum ini. Kayak langsung so seger lah gitu. Ya terkadang itu menyesatkan kalau pada orang-orang yang sudah ada masalah yang harusnya diperiksa dengan detail gitu. Tuh hati-hati guys. Masalah produktivitas. Zaman sekarang ini udah, kalau saya nih seorang YouTuber, seorang content creator tuh udah sangat benar-benar salah satu yang menjadi keutamaan adalah tentang produktivitas. Saya diperhatikan karena kita lah semua udah hidup di era yang serba cepat kan. Kita udah nggak mungkin menafikan itu lagi lah. Pokoknya semua AI, konten, algoritma, bikin konten cepat, udah nggak ada lagi opening. Halo bapak-bapak apa kabar? Beda lah zamannya. Sekarang to the point, tang gitu. Makanya saya selalu ada beberapa elemen lah di kehidupan saya tuh, salah satunya adalah yang paling saya perhatikan tentang apapun bentuknya, yang penting jangan mengganggu produktivitas. Apapun itu. Salah satu ini kayak begini nih. Ya kan? Ya bukan kita minta-minta penyakit yang lain ya. Kalau mungkin yang nggak ada hubungan dengan produktivitas, ya udahlah ya gitu. Tapi kalau udah kayak tadi tiba-tiba lumpuh, mau ngapain lo? Sekarang udah eranya begitu. Hati-hati pengusaha nih. Ngebut. Detailnya coba mungkin teman-teman bisa langsung sekali lagi saya ingetin Lamina_ID. Nah, cek aja. Saya penasaran ke bawah-bawah ada apa sih? Ada artis-artis atau ada cerita lah ini? Mbak Rika Diah Pitaloka. Siapa sih? Iya bukan sih? Iya. Anggota DPR kan? Iya kan? Yang anggota DPR. Oh. Ada di gedung nggak kemarin pas lagi rame-rame? Udah lama. Aku langsung klarifikasi ya. Saya pikir bukan dengerin orang yang lagi turun, malah jalan-jalan ke sini. Meskipun kan bagus kan niatnya buat bantu rakyat kan, kalau sarafnya kenapa-napa kan jadi nggak bisa kerja buat rakyat, namanya juga wakil rakyat ya. Halo Mbak Diah Rika Pitaloka gitu. Boleh lagi coba. Nah ini pokoknya detailnya ada di sini semua ya. Ini Bimo kemarin ya. Nah Tirta juga main kemarin ya kesana ya, Dokter Tirta ya. Bulan lalu. Cakep. Wah seru nih. Nah sekarang berarti bagaimana dok kondisi? Saya pengen buat meyakinkan teman-teman semua. Jadi untuk memperhatikan tentang pentingnya kita ngecek dan juga kelaminnya. Sehari ada berapa dok pasien-pasien yang dokter tangani? Konsultasi sekitar 25 orang rata-rata. Rata-rata gitu tiap hari? Tiap hari. Selalu ada Anda nggak di situ? Enggak, saya dibantu dengan 4 orang lain dokter bedah saraf. Jadi kami timnya berlima dokter bedah sarafnya. Oke. Jadi kalau pengen ketemu dokter? Ada jadwalnya. Tiap Nanti hari, bisa menghubungin. Hampir tiap hari saya, cuman jamnya tidak full ya. Karena bergantian, karena paginya saya operasi juga biasanya endoskopi itu. Siang praktek, konsultasi. Nanti kalau masih ada malam lanjut lagi. Ada hubungannya sama kecepatan kesembuhan nggak di Lamina ini? Terutama Joymax ya? Oh sangat Pak. Jadi misalnya tadinya berapa, akhirnya efisiensi jadi berapa gitu? Iya. Waktu deh misalnya? Iya tentu. Coba Karena before after gimana? Jadi kalau pakai tekniknya konvensional, itu karena sayatannya besar, terus tulangnya juga harus dilakukan operasi, dipotong dulu tulangnya atau dipasang pen, itu lukanya sembuhnya lebih lama.
karena lukanya besar kan. Dan ngaruh ke daya gerak Iya, nantinya. stabilitas. Itu juga pasti. Kemudian Oke. kalau pakai alat minimal invasif, kenapa disebut minimal invasif? Karena minimal kerusakan. Jadi contohnya alatnya 1 cm, 7 mili gitu. Nah, terus tanpa memotong otot. Kita nggak perlu potong tulang, kita tidak perlu pasang pen. Itu minimal invasif namanya. Oh, itu yang di bio-nya tadi ya. Nah, itu ya. Iya, sebenarnya saya mau tanya juga tuh, apa istilah medisnya tuh? Ternyata itu ya. Iya, jadi contoh misalnya kalau dulu kan orang habis operasi itu harus istirahat beberapa hari di rumah sakit, dirawat gitu kan. Kalau ini bisa pulang langsung. Ah, serius? Itu. Makin canggih alat-alat kedokteran kita ya. Jadi Kayak kalau sunat juga begitu sekarang ya, Dok ya? Anak saya baru kemarin di Safubot tuh. Iya. Ya, ini apa namanya? Hari pertama tiba-tiba langsung main di kayak Fun World atau Time Zone gitu lah ya. Iya. Langsung kan kaget kita kan. Dulu kayaknya nggak begini nih. Iya. Minta main besok lah udah kering. Udah sekarang udah canggih-canggih Iya, banget ya berarti. canggih, ya. Karena eranya era minimal invasif. Oh, era minimal invasif. Jadi catatan penting nih, ini ilmu nih buat kita nih sebagai pasien ya. Iya. Jadi harus ada minimal invasif. Oke, Iya, I see. Cuma sayangnya kan karena alat-alat ini mahal, biasanya yang bisa nikmati itu hanya orang kota dulu. Sementara Indonesia ini dari Aceh sampai Papua itu banyak sekali yang di sana alatnya masih tradisional ya, minimal. Itu belum canggih. Bisa pakai BPJS nggak di Alamina? Belum bisa. Untuk yang ini karena Belum. kategori alatnya yang Iya, belum masuk kategori yang di cover dengan BPJS. Oke. Cuma saving dari segi materi, tenaga, waktu, Iya. itu ada di situ tuh. Tadi kan saya dengar kan resiko, Wah. safety-nya kan. produktivitas. Ya, produktivitas. Jadi jangan langsung pikirin murah, cepatnya, mahalnya doang, apa sih perbandingan harga melulu gitu loh ya. Betul. Tenaga, tapi pemulihan apa istilahnya kalau di medis? recovery. Recovery-nya tuh jadi lebih cepat. Iya. Ya uang masuk juga nantinya akan lebih cepat lagi. Kan ke situ juga, lo jujur-jujuran Iya, aja nih Dok. Kita Iya, fair-fairan betul. aja nih. Dan manusia emang hidupnya cari uang gimana dong ya kan? Iya. Kalau produktivitasnya kehambat, sembuhnya lama, ya cuan yang masuk juga lama. Bisnisnya masih merintis lagi. Kan harus dijaga dengan baik. Seru nih. Apa lagi yang mau dibahas di ujung obrolan kita ini nih tentang lamina dan lain sebagainya? Ya, ini yang belum kebahas terutama mungkin solusi buat kawan-kawan semua terkait saraf kejepit. Iya. Jadi gini, mungkin terakhir ya saya Ya. mau kasih nasihat lah ya. Boleh. Masyarakat kita tuh banyak yang fobia atau takut untuk periksa ke dokter. Takut karena nanti disuruh operasi atau takut nanti biayanya mahal dan sebagainya. Ya. Menurut saya itu akan merugikan si pasiennya sendiri. Padahal sebenarnya sekarang itu tekniknya sudah banyak yang bagus. Contohnya yang barusan sedang kita bahas ini kan. Ya. Nggak harus dengan operasi yang berisiko lumpuh itu. Karena teknologi sekarang udah cepat sekali masuk. Ya kan? Terus udah bagus. Ya. Contoh untuk yang problem tulang belakang ini kita tidak kalah dengan negara tetangga. Sangat baik kita gitu. Nah, jadi nggak ada salahnya periksa aja dulu. Masalah nanti kemudian mau mengambil tindakan itu atau bahkan bisa jadi nggak perlu tindakan juga ya, karena nggak semua orang harus pakai operasi kan. Bisa aja ternyata masih bagus, ini masih bisa dicegah. Biasanya dokter akan kasih tahu ini masih di fase awal ya, bisa dilakukan pencegahan dengan menurunkan berat badan, memperbaiki postur, kurangin HP-nya, kalau menggunakan HP itu posisinya harus benar gitu. Banyak hal bermanfaat yang didapatkan. Jadi tidak langsung harus dengan tindakan operasi gitu. Karena dari 100 pasien yang datang konsultasi, mungkin yang perlu tindakan tuh hanya 10%. 90%-nya justru masih bisa dicegah dengan perubahan postur, dengan olahraga dan lain-lain. Jadi karena itu saya menghimbau ya jangan takut datang. Sebelum berobat yang macam-macam yang beresiko untuk cedera, Malah lebih parah ya. lebih parah nanti mengembalikannya susah. Iya. Karena saraf kita itu salah satu sifatnya adalah sulit sekali melakukan regenerasi. Atau bahkan disebut tidak bisa melakukan regenerasi. Jadi kalau dia udah rusak, seumur hidup dia rusak. Nah jadi itu beda kalau tulang kita patah. Ya, itu disambung, didekatkan, juga bisa tumbuh sendiri. Iya. Kulit kita robek, dijahit, juga nutup. Rambut dipotong, tumbuh lagi. Iya. Tapi saraf nggak bisa. Emang iya? Iya. Saraf tuh ya? Iya. Jadi karena itu saraf harus dijaga, jangan sampai dia rusak. Kalau misalnya sudah lumpuh,
karena kejepit sarafnya, mau dioperasi kayak manapun, pakai alat apapun, kalau saraf udah rusak dia nggak bisa balik lagi. Aduh. Sampai saat ini belum ada pengobatan yang bisa meregenerasi saraf. Nah, jadi ini poin pentingnya untuk masyarakat, jangan sampai telat gitu. Atau jangan fobia atau takut tanpa membuktikan dulu gitu. Datang aja konsultasi. Gitu. Ini terakhir jadi penasaran saya. Di Lamina, terutama di Joymax ini ya, alat ini bahasanya tuh ada nggak yang udah separah apa? Jadi biar kita tahu nih mitigasinya, pencegahannya apa segala macamnya gitu ya. Yang tapi mungkin karena ikhtiarnya pakai alat Joymax yang ada di Lamina, ini bisa nih. Tapi kalau perbandingannya sama yang konvensional apa segala macam sangat jauh, sangat signifikan. Kalau berbicara mengenai lumpuh parah, itu kan memang udah mau pakai alat aja, apa aja nggak bisa ya? Iya, agak sulit. Kita benar-benar lumpuh yang nggak bisa ngapa-ngapain ya? Iya. Oke, itu agak sulit. Tapi ada nggak step di bawahnya dikit? Ya tapi diselesaikan oleh Joymax Lamina. Iya. Oh, banyak sekali, Pak. Oh ya? Yang udah berat lah istilahnya. Iya, udah berat. Banyak kesembuh di sini juga. Banyak. Yang susah jalan, hanya bisa berbaring. Ya kan? Ada yang udah dioperasi, dipasang pen di tempat lain, di luar negeri, di negara tetangga. Itu kalau kita lihat masih ada celah untuk kita perbaiki, itu bisa kita lakukan tindakan dengan Joymax. Jauh lebih simple, lebih aman. Wah, keren. Cakep nih berarti nih. Pionir lagi ya. Iya, alhamdulillah. Keren. Emang paketnya udah kawin banget ya. Joymax Lamina. Enjoy maksimal melayani masyarakat Indonesia. Mantap. Joymax emang enjoy maksimal. Ternyata saya baru tahu. Gua hakiin lah semuanya, hak cipta. Diambil semua sama Lamina ya. Joymax Lamina, enjoy maksimal melayani masyarakat Indonesia. Kita jadi enjoy hidupnya, mantap. Dokter Mahdian, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Yoi, sama-sama. Tetangga saya loh, beliau loh ternyata loh. Iya kan? Iya, depan-depanan, mesti tetangga komplek, depan-depan rumah gitu, beda depan-depan komplek gitu. Soal Jumatnya di komplek saya. Sering. Wah, harusnya saya bayar pajakin ya. Samping masjid rumahnya Bang Wamen. Iya, tahu. Tahu kan? Bang Fahri Hamzah, beliau tuh persis samping masjidnya itu. Tahu lah ya. Tahu. Mobilnya mewah-mewah lah pokoknya. Kita kasih solusi.